Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gue pingin bikin tutorial menggambar menggunakan AI. Tepatnya menggunakan Stable Diffusion atau menggunakan Easy Diffusion. Karena hanya dua ini aja yang saat ini gue tahu. Gue juga bukan expert amat di bidang AI ini, terutama untuk gambar-gambar AI ini. Dan kayaknya udah cukup banyak juga yang memang mendalami gambar-gambar AI ini. Udah banyak yang expert, mulai dari penggunaan prompt-nya yang dipakai, model yang dipakai, atau mungkin bahkan ngetrain model sendiri. Itu gue rasa udah banyak. Tapi masih banyak juga sebetulnya yang belum tahu bahwa teknologi zaman sekarang udah sampai bisa ngegambar hanya cuma tinggal kasih perintah aja. Mungkin terdengarnya gampang, tapi mereka sebetulnya belum tahu juga cara installnya ini gimana, cara pakainya ini gimana. Nah, di video ini gue akan coba jelaskan secara lengkap dan juga secara sederhana bagaimana kalian bisa menggambar menggunakan AI dan bagaimana GPU kalian bisa disuruh-suruh untuk membuat sebuah gambar lewat AI ini. Tentunya karena gue ini adalah seorang reviewer hardware, maka dari itu juga gue mungkin kedepannya bakalan ngasih unjuk gambaran performance dari sebuah kartu grafis atau GPU itu seperti apa apabila kita menggunakan AI untuk gambar lewat Stable Diffusion atau menggunakan Easy Diffusion ini. Karena emang semuanya dikerjain lewat kartu grafis atau GPU kalian. Video ini dipersembahkan oleh Gigabyte RTX 4070 Gaming OC. Jadi semua tes Stable Diffusion ini akan dijalankan lewat RTX 4070 yang satu ini ya. RTX 4070 Gaming OC dari Gigabyte di sini menggunakan PCB design yang identik dengan versi Founders Edition, sehingga masih menggunakan konektor 12 VHPWR. Tapi coolingnya agak besar nih untuk sebuah RTX 4070. Ini menggunakan triple fan, ketebalannya 2,5 slot bukan 2 slot, ada backplate-nya juga, lalu heatsinknya emang cukup beefy. Ini seperti cooling RTX 3080 Gaming OC ya, jadi harusnya bisa nahan 300 watt lebih nih. Padahal RTX 4070 itu punya rating power di 200 watt, bahkan bisa kurang dari itu. Cuma nggak apa-apa, poin plusnya ya GPU dan memorinya jadi adem. Untuk performance gaming, gua rasa kalian udah tahu seperti apa RTX 4070 ini. Yang jelas, RTX 4070 ini keunggulan utamanya ada di power efficiency dengan performance on par dengan RTX 3080 di gaming. Tapi lebih kencang untuk 3D renderingnya. Kebanyakan orang kalau ngelihat GPU ya emang akan berfokus ke kemampuan gamingnya dulu. Seringkali Tensor Core dari Nvidia justru dianggap gimmick-gimmick AI lewat DLSS-nya aja. Wajar sih karena pemanfaatan AI ini emang masih baru banget. Belum semua orang bisa memanfaatkannya, bahkan untuk bikin gambar lewat prompt aja, belum semua tahu caranya. Apalagi untuk train model sendiri ya kan, intinya masih berasa ribet lah untuk lakuin sesuatu lewat AI, terutama instalasinya. Sebetulnya apabila kalian ingin gambar menggunakan AI itu kalian bisa jalanin secara offline menggunakan Stable Diffusion dan juga menggunakan Easy Diffusion yang seperti gue sebut sebelumnya. Kalian bisa memberikan perintah kepada AI untuk gambar yang kalian inginkan seperti apa. Mau itu gambarnya 2D atau gambarnya realis atau gambar waifu-waifu anime-animean juga bisa. Jadi ada dua metode untuk cara instalasinya. Ini ada cara yang gampang dan juga cara yang ribet. Dan gue akan mulai dari cara yang paling gampang dulu ya. Cara yang gampang ini sebetulnya adalah menggunakan Easy Diffusion. Easy Diffusion ini sebetulnya sama aja kayak Stable Diffusion karena emang basis panel hingga UI-nya berasal dari sumber yang sama. Cuma disederhanakan aja proses instalasi dan pemakaiannya. Kalian bisa download installer Easy Diffusion ini pada situs stablediffusionui.github.io/doc/installation. Dan tinggal pilih aja downloadnya sesuai dengan OS yang kalian pakai. Di sini gue pakainya Windows ya. Oh iya, sistem requirement untuk Easy Diffusion ini menggunakan GPU dengan VRAM minimum 4 GB. Perlu ada Tensor Core-nya nggak GPU-nya? Nggak perlu. Tapi apabila GPU-nya nggak memiliki Tensor Core, maka proses pembuatan gambar akan jauh lebih lambat. Sementara VRAM besar akan memiliki pengaruh pada resolusi gambar, level upscale, dan juga untuk kebutuhan training atau learning. Setelah download, kalian cukup buka file Easy Diffusion-nya dan jalankan instalasi seperti install software pada umumnya. Tinggal next aja dan tunggu instalasinya selesai. Oh iya, instalasinya ini juga memerlukan internet ya, karena sebagian file itu memang di-download langsung dari installer ini. Jadi emang prosesnya akan lumayan lama apabila internetnya kentang. Kalau proses udah selesai kayak gini, kalian bisa bikin shortcut di desktop dan jalanin Easy Diffusion-nya langsung. Nanti akan ada kayak comment prompt gitu, jangan di-close ya ini, karena di comment prompt itu juga ada file yang di-download lagi nanti.
Sembari nunggu, kalian bisa lihat UI dari Easy Diffusion-nya kok. UI-nya ini kebuka di browser internet kalian ya, bisa di Microsoft Edge, di Chrome, atau di default browser kalian. Nggak default juga bisa sih, tinggal buka localhost /29000 aja. Nah, kolom yang di atas itu adalah prompt. Kalian bisa ketik perintah yang kalian mau, terserah di situ. Lalu untuk negatif prompt ialah perintah apa yang sekiranya nggak mau ada di dalam gambar nanti. Kalian bisa klik tanda tanya apabila ingin mempelajari lebih lanjut mengenai negatif prompt ini. Semisal kalian mau belajar lagi. Enak kan? Terus image settings. Di bagian model, ini adalah baseline dari model gambar yang kalian buat. Ini akan mempengaruhi hasil style gambarnya nanti. Kalian bisa tambahin model ini dengan download model checkpoint melalui situs civitai.com. Bukan karena jorok ya, memang website-nya Civitai. Ini bisa dimanfaatin banget apabila kalian belum ngerti ngetrain model sendiri kayak gua gini lah. Ada banyak nih model dan juga stylenya, tinggal pilih aja style yang kalian suka. Terus ada custom VAE. Ini juga ada pengaruh ke hasil gambar, tapi sejauh ini sih gua pakai bawaan aja udah cukup. Bawahnya ini adalah sampler, ini juga punya pengaruh ke style dan hasil. Kalau ini udah ada lumayan lengkap nih di Easy Diffusion. Selebihnya, kalian bisa atur-atur aja tuh. Intinya, semua yang ada di image setting ini bisa pengaruh ke hasil gambar. Sekarang gua akan kasih contoh proses pembuatan gambarnya. Gue udah isi promptnya seperti ini, kalian bisa lihat aja, mau contek juga nggak apa-apa, terserah. Lalu image settingnya kurang lebih seperti ini. Kalian kalau mau langsung upscale juga bisa, tinggal geser aja scale up by-nya itu. Gue akan bikin 10 gambar di sini biar ada banyak referensi lah. Dan sheet-nya di sini diisi manual ya, dengan harapan hasilnya bisa mirip-mirip, jadi nggak random banget gitu. Kalau udah klik make 10 image, nanti di comment prompt akan kelihatan angka yang bergerak dalam satuan IT/s. Ini adalah iteration per second. Semakin tinggi resolusi dan inference step, kecepatan akan semakin berat ya. Apalagi kalau kalian pakai upscalernya juga. Di sini dengan RTX 4070 untuk resolusi 960 x 576 dan upscale 4 kali melalui 40 step, kecepatannya dapat di 2,38an IT/s aja. Kalau udah selesai, kalian bisa lihat tuh hasil gambarnya. Udah cukup oke ya. Dan prompt gue ini emang bertujuan ngasih ciri-ciri yang identik dengan Purosesa, VTubernya Gaptek yang udah lama absen. Kadang ada cacatnya juga sih, kayak laptopnya kegedean atau posisi jari yang agak mencong. Jadi usahain bikin sekaligus banyak dan pasang prompt yang spesifik. Semakin spesifik promptnya, hasil yang keluar akan semakin identik kayak gini. Kalau udah selesai, tinggal save aja gambarnya. Gampang kan? Nah, selanjutnya gue akan kasih tahu cara yang agak ribet, yaitu instalasi Stable Diffusion. Untuk menggunakan Stable Diffusion Web UI, seenggaknya kalian memerlukan dua tools ini terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah Python untuk versi 3.10.6 bit. Link downloadnya gue sediain di kolom deskripsi. Lalu kalian juga perlu install Git. Gue pakai versi 2.40.1 64 bit. Untuk Python ini versinya harus sesuai ya, tapi kalau Git sebetulnya kalian bebas aja mau pakai versi baru juga nggak apa-apa. Dan untuk link downloadnya semua udah gue sediain di kolom deskripsi. Untuk install Git-nya tinggal buka aja, terus next sampai mentok, jadi dibiarin default aja dan tunggu proses instalasinya selesai. Kalau udah selesai, langsung launch aja Git Bash-nya. Nanti kayak ada semacam comment prompt gitu dari Git. Nah, selanjutnya bikin folder di C. Kasih aja nama AI di foldernya. Abis itu ke comment prompt Git-nya. Terus ketik cd spasi C besar, ×2, garis miring 2 kali, dan AI. Alias komennya menuju folder AI yang tadi dibikin di C. Kalau udah, buka link ini. Linknya gue sediain juga di kolom deskripsi, atau pause aja nih, semisal kalian rajin ngetik sendiri. Kalau udah kebuka halaman GitHub-nya, kalian klik code, terus copy link yang ada di tab code itu. Kalau udah di copy, kembali ke Git Bash, terus ketik git clone, spasi, dan paste link yang udah di copy tadi. Nanti Git Bash-nya akan nge-clone code dan folder dari GitHub ke dalam folder AI yang kita buat. Di dalam folder AI-nya, itu ada web UI user.bat. Klik 2 kali aja, nggak usah run as admin, nanti kebuka comment prompt lagi. Kalau udah ngejalanin download kayak begini, harusnya Stable Diffusion udah dalam proses install. Tinggal tunggu aja semua prosesnya selesai. Proses ini selesai ketika kalian udah ngelihat lokal URL yang tertera di comment prompt. Kalau udah ada itu, kalian tinggal buka aja tuh lokal URL-nya di browser internet kalian. Pas dibuka, nanti bentuk UI-nya begini. Agak beda ya sama Easy Diffusion tadi. Tapi sebetulnya ada banyak bagian yang sama, malah ini lebih luas. Sama kayak tadi, kolom teks atas untuk prompt dan bawahnya itu untuk negatif prompt.
Di atas itu ada checkpoint atau model yang bisa kalian ganti. Lalu ada extras, ini isinya bisa untuk upscale, lihat batch process, dan lain-lain. Bisa image to image juga, jadi nggak sekedar dari perintah teks aja, ada PNG info, ada checkpoint merger, gue juga masih belum paham ini pakainya gimana. Ada train juga untuk train model sendiri nih. Terus kalau klik di bagian ini, ada tambahan fitur lagi. Nah, ada yang namanya LoRa. Ini sebetulnya kayak semacam tahap selanjutnya dari model gitu sih. Jadi akan spesifik banget mau pakai art style kayak apa. Kayak di sini gue udah ada Akira Toriyama style nih. Tenang, nanti di akhir kita bahas cara pasang model atau checkpoint dan LoRa ini gimana. Ini kalau diklik nanti otomatis akan masuk tag prompt-nya ke kolom teks gitu. Contoh di sini gue masukin prompt yang kurang lebih mirip kayak tadi, tapi di ujungnya gue pakai tag LoRa-nya. Gue masukin negatif prompt juga dan setting untuk step dan lain-lainnya seperti ini. Oh iya, tag LoRa itu di ujungnya ada angka 0,7. Ini adalah level LoRa yang akan dipakai ya. Maksimumnya itu di angka 1 kalau nggak salah. Ini gue lagi coba generate gambarnya, sama kayak tadi, di sini akan ada angka IT/s yang menunjukkan kecepatan iteration per second. Di sini kecepatannya sekitar 6,3 IT/s, lebih kencang dari yang sebelumnya karena gue nggak pakai upscaler. Dan resolusinya juga 512 x 512 aja. Dan hasilnya mirip kayak tadi ya, kayak sebelumnya, tapi karena pakai LoRa dengan style Akira Toriyama, di sini gambar yang dihasilkan jadi lebih mirip kayak anime 90-an tonnya. Kalau kalian ganti checkpoint, hasilnya bakalan beda juga. Ini kalau gue coba ya, tuh, malah gak berbentuk anime sama sekali kan? Jadi kayak orang beneran nih. Ada juga yang kayak Barbie ya stylenya. Ini karena perintahnya kurang spesifik. Pemilihan model, LoRa, dan prompt akan membuat perintah ke AI jadi lebih spesifik. Sama aja kayak nyuruh gambar ke manusia. Jadi misalkan lu minta gambar ke seorang artis nih ya. Kalau misalkan perintah lu ke artisnya itu juga nggak spesifik, pasti kan artisnya juga agak-agak bingung ya untuk mikirnya. Contoh misalkan lu minta ke artisnya cuma minta gambarin, gue pengen gambar cewek anime. Pasti dia bingung, ini model cewek animenya mau yang seperti apa, rambutnya yang modelnya kayak gimana, ciri-cirinya itu seperti apa, ini artisnya bakalan bingung. Nah, AI juga sama kayak begitu. Tapi bedanya, di AI ini apabila kalian memerlukan revisi, ya kalian nggak perlu pakai perasaan. Kalau mau di-generate ulang, mau digambar ulang, sok aja silahkan gitu. Beda sama ke manusia. Kalian bisa kok kasih prompt-nya kayak kalimat. Misal gini nih, kalau kata Alpha mah cute anime waifu with glasses. Nah, kalau ketikannya gini doang, agak random tuh jadinya. Ada yang model rambutnya beda, warnanya beda, bajunya beda-beda, bahkan ada yang cuma badannya doang. Ini karena perintahnya nggak sespesifik tadi. Oh iya, untuk standar generate alias menggunakan basis resolusi 512 x 512, saat proses itu VRAM GPU kemakan sekitar 5,7 sampai dengan 6 GB ya. Jadi kalau mau base resolusinya tinggi, siapin GPU dengan VRAM gede juga tuh. Dan ini GPU loh yang kerja. Lihat tuh GPU loadnya jos kan? Kalau gue sih nyaranin sebaiknya di upscale-nya belakangan aja. Jadi pilih gambar yang disuka dulu, kalau udah nanti tinggal di resize kayak gini deh. Upscale pakai AI itu tajam kok hasilnya. Dan resolusinya berubah beneran. Lihat aja nih hasilnya. Gue zoom masih oke kan? Beda sama hasil yang belum di upscale. Ngeblur cuy. Semua ini baik menggunakan Easy Diffusion ataupun Stable Diffusion itu prosesnya offline ya. Jadi setelah beres install kalian nggak perlu internet lagi untuk pakainya. Nah terakhir, cara pasang model atau checkpoint dan juga LoRa ini gimana sih caranya bang? Tadi di awal gue udah sempet kasih tahu kalau carinya itu di cvtai.com ya. Kalian ubek-ubek aja di situ mana checkpoint dan LoRa yang kalian suka. Kalian bisa coba-coba aja kombinasiin sendiri. Kalau udah di-download file checkpoint atau LoRa-nya, di-copy aja. Terus kalian bisa masuk ke folder Stable Diffusion yang ada di C, AI, masuk ke folder Stable Diffusion Web UI, lalu masuk lagi ke folder model. Untuk file LoRa, kalian bisa masukin di folder LoRa kayak gini. Kalau file checkpoint, kalian paste-nya itu di folder Stable Diffusion kayak gini. Abis itu tinggal refresh aja halaman web UI-nya, abis itu selesai deh. Kalau pakai Easy Diffusion yang seperti di awal tadi, kira-kira bisa nggak pasang gituan juga? Jawabannya bisa, tapi kalau LoRa itu nggak bisa. Jadi kalian tinggal open file location aja kalau ada shortcut-nya di desktop, default-nya itu sih sebenarnya ada di C, lalu Easy Diffusion. Nanti bakalan ada folder models juga. Di dalamnya ada folder Stable Diffusion dan kalian bisa paste file checkpoint-nya di situ.
Oke, gua rasa segitu aja untuk tutorial dari gua. Tutorial ini gua rasa kayaknya sangat-sangat sederhana karena cuma cara install dan cara pakai web UI-nya itu seperti apa. Tentunya kalau misalkan kita ngomonginnya karya dan juga prompt dan segala macamnya, kalian tinggal berkreasi aja sendiri. Gua yakin penonton-penonton gua bakalan lebih hebat gambarnya daripada gua tentunya. Dan di video gua berikutnya mungkin untuk review GPU, mungkin benchmark AI untuk Stable Diffusion ini bakalan gue masukin sehingga kalian ada gambaran untuk GPU yang memang bisa cepat untuk ngerjain proses generate image menggunakan AI ini. Kira-kira GPU apa yang paling tepat? Karena sejauh ini gue baru nyobain di RTX 4070 ini aja, sama 2060 di PC gue yang ada di belakang sih. BTW PC gue sekarang lagi pakai 2060. Sebenarnya tujuan video ini juga biar kalian tuh pada paham juga sih kalau GPU yang kalian beli tuh kerjaannya nggak cuma bisa buat gaming, gimang aja gitu. Jadi kalian beli GPU mahal-mahal itu bisa disuruh-suruh buat yang lain gitu, terutama untuk bikin gambar ini. Nah, bikin gambar menggunakan AI ini juga bisa dijadiin referensi apabila kalian mau bikin original karakter gitu. Jadi ini bukan semata-mata kalian nanti minta gambarnya kayak AI terus, enggak. Jadi artis itu juga tetap masih dibutuhin karena gua rasa penggunaan AI ini bakalan lebih gampang menggambarkan referensi kita itu seperti apa dan imajinasi kita itu seperti apa. Selebihnya untuk continuity-nya itu kalian tentu memerlukan artis untuk menggambarnya. Kalau kalian bisa ngegambar sendiri ya lebih bagus. Kalau kalian udah bisa ngegambar dan kalian buntu, kalian bisa menggunakan AI ini juga sebagai referensi gitu. Dibandingin kalian ngubek-ngubek di internet lagi nyari gambar yang udah ada. Kayak gitu ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Komen di bawah menurut kalian gimana soal Stable Diffusion, AI, dan juga perkembangannya. Atau mungkin kalian ada yang minta untuk ditambahin lagi sehingga gue bisa bikin video berikutnya. Komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Gue Suki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.